Halo semuanya, perkenalkan aku Eka Supriyanti. Nah, kali ini temenin aku buat bisa berbincang-bincang yaitu soal bisnis dan yang lainnya. Buat kalian yang penasaran, tonton sampai akhir ya. Oke, kali ini aku nggak sendiri, aku sudah kedatangan founder dari Safaro Hair Studio. Boleh perkenalan dulu nih Bang? Halo guys. Nah, boleh perkenalan dulu nih Kak, siapa namanya? Halo guys, nama gue Nurul Huda, biasa disebut dengan Buluk. Gue salah satu founder di Safaro Hair Studio. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Kak Buluk ini ya. Yang pertama ini ya. Boleh. Karena kan Kak Buluk ini bisa dibilang usianya masih muda lah ya. Nah, betul. Masih dibilang 17 tahun gak sih? Ya kurang lebih segitulah ya. 30 lah, 30. 30, oke. Nah, kenapa sih memutuskan berbisnis di usia muda? Kenapa nih? Oke, jawabannya adalah itu pilihan bukan antara muda atau tua, mungkin sudah pilihan di fase usia sekarang aja Ya. gitu. Nggak ada pilihan di masa tua nanti usaha atau muda usaha. Oh gitu. Nggak ada pilihan kenapa memilih usia muda, nggak ada. Itu hanya itu ada kesempatan yang hadir di depan mata, itu dilakukan dan dilaksanakan. Nggak ada batasan usia gitu. Iya. Waktu itu ngejalankannya seperti itu halnya gitu. Karena kan banyak banget anak muda sekarang yang punya bisnis segala macam ya. Karena kan sekarang berarti Kak Buluk ini termasuk ke dalam ya pebisnis yang memang di usia yang masih muda ya kan. Usia muda, betul. Iya, usia muda. Nah, pasti kan kalau ngebangun bisnis itu pasti ada lika-likunya dong. Kira-kira apa nih? Selama ngejalanin bisnis lika-likunya nih apa nih? Ngebangun proses yang membutuhkan waktu lama, nggak cukup sebentar. Mana sampai saat ini 3 tahun tuh udah lumayan membutuhkan waktu lama kan. Artinya saya butuh perjuangan dan effort yang sangat-sangat saya habis kuraskan di bisnis tersebut supaya lebih fokus lagi gitu. Oke nih, pertanyaan selanjutnya, karena kan tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal perjalanan dan lika-liku segala macam. Nah, selanjutnya kasih tips dan triknya dong supaya bisa sukses di usia muda. Pasti kan anak muda sekarang tuh kayak pengen banget buat ngebangun usaha, tapi mereka tuh bingung harus kayak gimana nih. Oke, untuk itu sih dari yang gue jalanin, tips and triknya tetap niat, konsisten, memprogram dalam pikirannya, membentuk sebuah tujuan gitu. Kalau memang mau usaha tidak mempunyai tujuan kan itu buat apa dan tidak ada rasa keinginan untuk belajar dan menguasai hal tersebut gitu. Benar. Dibutuhkan program, konsisten, mental yang sangat kuat, uang nomor 2 lah. Nomor 3. Intinya gitu. niat dulu ya yang pertama, karena kalau udah ada niat pasti semua juga bakal bisa terwujud, terlaksana ya kan. Betul. Gimana cara bisa dapat uang, gimana cara ngebangun itu segala macam. Tipsnya mulai aja dulu. Jangan kebanyakan mikir tapi mulai. Karena dengan mulai Anda akan belajar. Iya betul. Nah, kenapa sih tertarik di dalam dunia potong rambut ini? Kenapa nggak ke hal yang lain? Apa emang basicnya dalam dunia potong rambut kah atau gimana? Nggak ada rasa ketertarikan di dalam praktisi ini. Terus? Karena hanya tekanan sebuah ekonomi. Jadi memilih pekerjaan yang ada di depan mata gitu. Jadi waktu itu saya tidak mempunyai skill apapun yang bisa saya tukar dengan uang di dalam diri saya. Jadi saya belajar untuk menguasain hal tersebut biar saya bisa tukar sama duit gitu. Itu nggak ada value atau nggak ada keinginan untuk belajar di dunia cukur, tapi karena tekanan ekonomi, jadi saya survive dan diwajibkan untuk merubah ekonomi hal tersebut dengan belajar cukur gitu. Nggak ada keinginan sih sebenarnya. Berarti gitu. Keluar dari zona nyaman ya istilahnya. Keluar dari zona nyaman dan jalanin terus nyaman terus sampai sekarang. Jadi sebagai
hobi jadi gitu. Karena kan nama Savaro ini udah terkenal lah ya, apalagi ada beberapa cabang ya. Iya. Nah, kira-kira nih, kenapa pilih nama Savaro? Istilahnya kalau bisnis itu cerminan dari ownernya ya. Nah, karena si ownernya orangnya random, misalnya kayak gue nih random, jadi gue nggak ada filosofi atau nggak ada unsur-unsurnya dari mana, itu hanya sebuah nama yang random gue sebut dan itu gue jadiin. Oh, berarti maksudnya kayak artinya apa gitu, nggak ada. Jadi random aja. Random gitu. Itu kepikirannya pas lagi ngapain gitu, tiba-tiba kok nemuin pas nyukur. Oh, pas nyukur. Itu orang itu nggak semuanya dicukur itu seutuhnya, seluruhnya gitu, maksudnya botak gitu. Rata-rata setengahnya. Nah, dalam artian bahasanya setengah itu adalah separo. Nah, iya, paham. Dan gue mixing jadi Savaro gitu dengan kolaborasi si era modern gitu. Nah, itu sih sebenarnya filosofinya ya. Jadi itu hanya random aja, nggak ada artian-artian yang sangat kuat di dalam brandnya itu. Tadinya mau Bebek. Kenapa Bebek? Karena anak saya pengen namanya Bebek. Bebek Studio. Ada nggak sih selama nyukur ini ada hal terlucu nggak sih, entah itu misalkan dari pelanggan yang minta request apa gitu atau kejadian apa gitu yang lucu? Jadi yang bikin lucunya itu kalau misalnya ada customer yang mau cukur minta misalnya potongan A dan definisi pengertiannya dia itu A itu misalnya saya cukur dengan versi yang dia inginkan model A gitu. Ketika saya cukur A ternyata definisi versi dia tuh beda gitu. Nah, itu yang bikin lucu dan bikin gemes, kayak lu harusnya pahamin dulu apa definisi model A itu kayak gitu kayak itu bikin hal lucu aja. Apa sih yang ngebedain Savaro sama tempat cukur yang lain nih? Pastinya ada suatu keunggulan kan dari barbershop yang tersendiri ya. Kira-kira itu apa? Bedanya barbershop sama hair studio Savaro ini dimana di sini gue ngejalanin beberapa treatment yang memang semua orang nggak pakai gitu, maksudnya dalam satu barber itu mereka nggak pakai seutuhnya servis itu ada di tempat mereka. Nah, kali ini gue bikin kenapa nggak barbershop ya, karena definisi barbershop tersebut dia hanya untuk treatment cukur dan cukur janggut aja, tidak bisa untuk treatment lain kayak pewarnaan dan perming dan gimbal lain-lain. Nah, bedanya gue bikin hair studio ini karena dimana ini tempatnya untuk ruang rambut gitu, ruang rambut untuk mereka bisa nge-explore apapun keinginan mereka dengan passion apapun gitu, kayak misalnya gimbal dan lain-lain, semua servis makanya gue adain di sini. Itu yang membedakan dengan kompetitor-kompetitor lain. Karena kan kalau misalnya kita ngebangun sebuah bisnis apalagi di barbershop yang emang banyak banget ya notabene-nya gitu, terus nggak ada keunggulan kan, jadi kayak kesannya sama aja ya. Kesannya sama aja. Iya, benar. Untuk bersaing dengan kompetitor kayaknya sama aja deh. Iya. Jadi harus ada keunggulan tersendiri ya. Betul, itu. Dan masih banyak yang lainnya sih. Ada nggak sih ketentuan tertentu supaya bisa jadi capster ya Savaro nih? Pasti kan banyak banget dari penonton di sini ya kayak kepo banget nih gimana ya cara jadi capster ya Savaro. Untuk jadi capster di Savaro Hair Studio itu yang pertama tidak main judi atau slot ya, karena itu sangat ngeganggu dalam pikirannya mereka. Ya, itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka dan sangat mempengaruhi terhadap pekerjaan mereka. Nah, itu satu, dan kedua, rasa ingin berkembang dan belajar wajib mempunyai hal tersebut gitu. Rasa ingin berkembang dan belajar. Udah itu aja sih. Oh, udah itu aja. Nah, selanjutnya nih, gaya potong rambut apa sih yang banyak diminati sama para pelanggan yang datang ke Savaro? Untuk di tahun 2024 masih standar, banyaknya lebih ke hair style Korea, ala-ala Korea. Ya betul, mulai dari tublok sama koma hair. Itu yang sangat-sangat diminati milenial dan Gen Z. Yang paling sedikit gitu peminatnya apa? Model apa? Cepak botak. Cepak botak. Karena nggak semua anak muda-mudi yang berani pede itu botak. Botaknya botak yang masih ada rambutnya. Oh, botak licin. Tuyul. Ngeri banget. Ini kalau bulan puasa, karena sebentar lagi bulan puasa ya, kira-kira buka sama tutupnya itu di jam yang sama atau beda nih?
di jam operasional yang sama. Mungkin ada beberapa hari tertentu yang dimana awal bulan, awal puasa itu kita tutup sampai jam 5 sore. Ya, karena biar bisa buka bersama keluarganya. Karena kan anak-anak mereka kasihan nggak ada bapaknya gitu. Bener juga. Tuh, jadi walaupun sibuk-sibuknya kerja, kita harus tetap bisa buka bersama sama keluarga ya. Oke, selanjutnya nih, apa sih harapan untuk masa depan terkait dengan Sapphire Hair Studio ini? Harapannya bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan bisa buka cabang sebanyak-banyaknya dan berkah. Amin. Udah itu aja. Iya, dia berkah ya. Harapannya pasti selalu yang terbaik. Iya, benar pasti. Oke. Ada satu pertanyaan lagi nih ya. Sebagai penutup, pesan untuk anak muda yang emang istilahnya masih proses untuk membangun bisnis atau yang emang mau ngebangun bisnis, apa nih pesannya atau motivasinya supaya mereka bisa lebih semangat lagi? Oke, pesannya jangan cuma konsisten aja. Kalau konsisten aja mungkin udah flat. Lu bisa ngejalanin hal itu, tapi itu biasa wae, flat gitu. Biasa wae. Yang penting terus belajar dan terus belajar. Nggak cuma konsisten aja gitu. Banyak orang yang usahanya konsisten, tapi bulukan. Biasa wae gitu kan. Hanya sekedar menjalankan konsistensinya aja. Tapi kalau untuk berkembang, lo harus banyakin belajar. Memperdalam bidang tersebut. Betul. Itu dia. Iya, walaupun udah punya bisnis juga harus tetap belajar ya kuncinya. Belajar, betul. Kuncinya sampai sejauh apapun bisnis lo bergerak, itu dibutuhkan sekali. Terus belajar dan berinovasi. Oke, nah itu perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya untuk Kak Buluk ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Nah, oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Sapphire Hair Studio dan follow Instagram dari Kak Buluk apa Instagramnya? @Noerulhuda. Oke, @Noerulhuda. Jangan lupa kepoin dan follow Instagram aku @ekacnti_. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.